Hari ini acara reuni kelas kita. Sudah 10 tahun. Aku penasaran dengan yang lain. Hans Loki? Cindy Lanor, wanita yang 3 tahun kusukai saat SMA. Baru kusadari kita gak selevel. Cindy, kamu di sini? Sudah sekian lama. Kenapa kaku sekali? Cindy, lama gak jumpa. Cindy? Cindy, setelah sekian lama, kamu makin cantik saja. Hey, Hans, sini bergabung. Cindy, kamu gak berubah sama sekali. Aku penasaran apa primadona kampus kita sudah menikah. Aku yakin pasti banyak pria yang mengejarmu. Cindy-nya kita masih sendiri. Entah pria seperti apa yang jadi tipe idealnya. Sulit dipercaya dia masih sendiri. Ku dengar keluarganya sangat berada. Mencari pasangan yang setara pasti gak mudah. Ku dengar Juan masih mengejarnya. Rumornya Juan itu elit kelas atas lulusan luar negeri. Gajinya miliaran per tahun. Aduh Hans, kamu dulu siswa berprestasi. Sudah lama setelah lulus. Jangan bilang masih jadi staf biasa. Aku baru saja mengundurkan diri. Aduh Hans, kamu sudah sering pindah kerja. Dengar, kamu harus lebih logis. Carilah kerja dan fokuslah bekerja. Lihat aku dari 3 tahun ini. Dari staf biasa, sekarang jadi manajer umum. Gajiku sudah naik 5 kali lipat. Beraninya kamu katakan itu. Pimpinannya itu pamannya sendiri. Jadi manajer umum dalam 3 tahun itu sangat mungkin. Tetap saja, aku dapatkan posisinya atas kerja kerasku ini. Hans, jangan terlalu dipikirkan. Terima kasih. Waktu yang singkat untuk 10 tahun. Kita bertemu lagi. Mari bersenang-senang. Ayo semua. Ayo semuanya. Ayo minum sampai tumbang. Ya, ayo. Jangan sisakan sedikit pun. Cindy, ayo bersulang. Hans, sadarlah. Cindy bukan levelmu. Hans, ayo kita makan malam. Aku traktir. Malam ini ada yang ingin ku katakan. Aku penasaran apa yang ingin dia katakan saat setelah kelulusan itu. Tapi semua sudah berakhir. Kembali ke kenyataan. Hans, jangan berharap yang mustahil. Juan, sepertinya Cindy kelak akan jadi pacarmu. Cindy masih belum bisa melupakan Hans. Melihat dia saja membuatku marah. Juan, kamu muda dan sukses. Cepat atau lambat Cindy akan jadi milikmu. Untuk si brengsek Hans, dia bahkan bukan levelmu. Mereka bilang, Cindy masih belum melupakanku. Apa itu benar? Selamat Hans, sistem bualan jadi kenyataan sudah aktif.
kapanpun sistem mendeteksi seseorang membual di depanmu, sistem akan otomatis menambahkan paket hadiah. Apa yang terjadi? Apa aku halusinasi? Hans, ada apa? Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Aku tadi terjatuh. Di mana? Apa sakit? Dia mengkhawatirkanku. Kamu nggak tahu diri. Hentikan! Apa yang kamu lakukan? Cindy, aku kasih dia pelajaran demi kamu. Pergilah. Ayo. Kamu baik-baik saja? Dia masih sebaik dulu. Iya. Ayolah teman lama, mau bersulang. Iya. Kamu tahu Hans, kamu cukup berbakat tapi nggak sabaran. Lihat aku. Aku bergabung dengan grup Halim. Dalam 3 tahun, aku sudah berhasil menjadi direktur pemasaran. 10 miliar 1 tahun, bahkan punya saham. 2 hari lalu, aku membeli rumah di Rojatiare, penthouse seharga 70 miliar. Kalau kamu mau, aku bisa minta manajer HR carikan posisi untukmu. Terima kasih tapi, aku baik-baik saja. Jangan gak tahu diri. Turuti kata-kataku, kamu gak akan rugi, seenggaknya gak jadi orang biasa. Niat Juan baik, kasih kamu kesempatan. Siapapun pasti akan menertawakanmu, tapi kamu malah pilih-pilih. Bualan terdeteksi dari Juan. Host mendapatkan saham sebesar 80% dari Halim Rojatiare. Apa ini? Aku baru saja jatuh. Apa kepalaku terbentur sesuatu? Kenapa kepalaku dipenuhi suara-suara aneh? Apa yang kamu pikirkan? Iya atau enggak? Cepat jawab. Jantan dong, jangan berbelit-belit. Sudah jelas dia sedang menjebakku. Aku menolaknya. Cindy, kamu lihat itu. Si Hans nggak tahu apa yang baik untuknya. Selagi Hans gak bersedia, jangan kalian paksa. Hey Hans, ayahku baru saja membelikan Rolls Royce. Gimana kalau kamu jadi supirku? Gajinya bisa dibicarakan. Enggak, terima kasih. Aku nggak pandai menyetir. Kenapa kalian keterlaluan? Hans gak butuh kalian carikan pekerjaan. Dan Rolls Royce, sungguh. Yuda sedang membual. Host mendapatkan Rolls Royce harga 20 miliar. Ada apa dengan kepalaku hari ini? Suara-suara itu terus muncul. Ini kunci mobil. Kenapa ada kunci mobil di kantongku? Apa mungkin suara di kepalaku itu nyata? Hans, ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Mungkin karena jatuh tadi, kepalaku masih pusing. Kamu mau pulang dan istirahat? Nggak perlu, nanti juga membaik. Jangan minum lagi, minum air. Terima kasih. Apa semua yang di kepalaku benar-benar nyata? Hans, jangan so hebat. Kalau kamu bukan teman sekelasku, aku nggak akan sudi kasih tawaran sebagus itu. Berhentilah membual. Aku baru saja mengundurkan diri. Aku butuh istirahat, tapi untuk hargai tawaran itu, terima kasih. Baiklah, jangan dibahas lagi. Iya, tagihan hari ini aku yang bayar. Jangan ada yang bayar. Pamanku pemegang saham di sini, Grand Horizon. Aku dapat diskon 50%. Apa Juan membual lagi? Bualan terdeteksi dari Juan. Host mendapatkan 100% saham Grand Horizon serta Black Card. Ini nyata. 100% saham Grand Horizon. Serius. Grand Horizon, hotel bintang 5 terkenal. Harganya mencapai 3 triliun. Apa aku mimpi? Apa itu? Hah? Enggak, bukan apa-apa. Hans, kenapa hari ini kamu aneh? Aku juga nggak tahu. Aku merasa hari ini aku bermimpi. Mungkin kamu memang sedang bermimpi. Sini, kalau aku menyatakan perasaan di mimpiku, apa kamu akan menerimanya? Pasti aku terima. Beneran? Hari ini kamu sangat aneh. Apa yang kamu bicarakan? Pasti dia pikir yang kukatakan cuma bercanda. Kalau kamu sungguh menyatakan cintamu, kamu harus lebih serius.
Bercanda seperti ini gak ada yang percaya. Cindy, aku tahu aku gak pantas untukmu. Kamu pewaris keluarga Lanor, sedangkan aku cuma orang miskin. Apa yang pantas dari Hans? Kalau kamu sampai pacaran dengannya, dia akan tanggung akibatnya. Ayah, kamu berlebihan. Aku masih SMA. Kita cuma sekadar teman. Dia pernah menolongku. Aku cuma berhutang budi. Mungkin aku terlalu percaya diri. Baguslah kalau begitu. Huh. Cindy, terima kasih. Kamu membela aku saat semua orang menyudutkanku. Orang lain meremehkanmu, tapi jangan rendahkan dirimu sendiri. Terima kasih. Entah apa yang dilihat Cindy dari pecundang itu. Aku pasti akan merebutnya. Ayo, kita bersulak demi pertemanan. Ayo. Demi pertemanan. Aku nggak tahu apa daya tarikmu sampai bisa memikat Cindy. Dia suka kamu sejak SMA. Jihan, apa yang kamu katakan? Jihan, apa yang kamu katakan? Memangnya salah? Dia suka aku sejak SMA. Kamu gak apa-apa? Pergelangan kakiku sepertinya terkilir. Biar gue lihat. Sepertinya sendinya bergeser. Bisa antar aku ke UKS? Kakekku pernah mengajariku menangani cedera seperti ini. Biar ku coba. Sungguh? Jangan tegang. Cindy, hari ini kamu sangat cantik. Hans, apa yang kamu katakan? Sini. Coba jalan. Harusnya sudah sembuh. Sudah sembuh. Terima kasih. Hebat sekali. Aku akan menemui Jihan. Kamu pergilah ke klinik. Jihan, apa yang kamu katakan? Kamu mabuk. Aku nggak mabuk. Katakan, gimana caramu bisa menarik perhatian Cindy? Kamu bocah miskin yang gak punya apa-apa. Dia mabuk, jangan pedulikan dia. Aku tahu. Sepertinya Jihan benar-benar mabuk. Hah? Aku nggak mabuk. Percaya atau enggak, aku masih bisa satu ronde lagi. Mungkin sebaiknya kita pulang. Hei, jangan. Jarang sekali kita bisa kumpul seperti ini. Aku traktir kalian di Asmara Merah. Pemiliknya itu sepupuku. Biar dia bisa urus semuanya. Bualan terdeteksi dari Juan, Hans mendapatkan 100% saham klub malam Asmara Merah. 100% saham Asmara Merah. Itu pasti sangat mahal. Hans, melamun lagi. Cindy, nanti kamu pergi. Aku nggak suka ke tempat seperti itu. Tapi kalau kamu pergi, aku ikut denganmu. Kalau begitu aku nggak minum. Kalau gitu kita pergi bareng. Pelayan, tagihannya. Permisi Pak, ini tagihanmu. Totalnya 1,23 miliar, tunai atau kartu Pak? 1,23 miliar? Kenapa mahal sekali? Pak, kamu mau pesan beberapa botol anggur, 2 diantaranya Romani Conti. Sial, harusnya minum beberapa teguk lagi. Baiklah, pamanku, Lutfi Wibowo, dia kasih aku ini. Katanya bisa diskon 50%. Maaf Pak, mengenai voucher diskon ini cuma ruangan kecil untuk 3-5 orang. Ini ruangan suite untuk 10 orang, gak berlaku di sini. Nggak berlaku.
Juan, bukannya pamanmu memegang saham di sini, hubungi saja dia. Suruh dia ke sini. Tunggu sebentar, aku hubungi pamanku. Pamannya Lutfi Wibowo. Aku nggak pernah dengar. Lupakan saja, aku yang bayar. Cindy, gimana aku biarkan itu? Pamanku akan datang sebentar lagi. Kalau gitu aku sebenarnya dekat dengan pemiliknya. Gimana kalau aku yang bayar? Tagihannya 1,23 miliar. Hans, tabunganmu saja nggak bisa bayar satu makanan di sini. Kamu mau coba bayar? Benar sekali, berhenti pura-pura. Simpan uangmu untuk bis pulang. Hah? Hans, kamu serius? Aku saja yang bayar. Permisi. Hah. Untuk tagihannya. Ini black card. Pak, tunggu sebentar. Ya, terima kasih. Hei Hans, tagihannya 1,23 miliar. Kamu punya sebanyak itu? Juan, kamu nggak kehabisan uang kan? Berapa lama kita harus menunggu? Nggak mungkin, jangan khawatir. Santai saja. Percaya Juan, aku percaya kepadanya. Hans, kamu sungguh baik-baik saja? Aku nggak yakin juga. Kenapa pelayannya sangat lama? Jangan-jangan black card itu palsu. Apa sistem itu permainkanku? Ada. Bos, kamu datang kenapa gak kasih tahu? Bos, dia panggil aku bos. Tunggu, seluruh saham Grand Horizon milikku. Aku sungguh bos mereka. Apa? Hans pemilik Grand Horizon? Itu mustahil, pecundang seperti Hans. Gimana bisa dia pemilik Grand Horizon? Bos, kalau butuh apapun, kasih tahu kami. Kalau begitu, aku cuma sedang reuni dengan teman-temanku. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Baik, Pak. Aku pasti mabuk dan halusinasi. Hans, pemilik Grand Horizon? Hans, kamu beneran bosnya? Gak mungkin. Enggak, bukan. Aku cuma punya beberapa saham, cuma pemilik kecil, cuma partner biasa. Hans, kamu berhutang penjelasan pada kami. Aku memang belum sempat cerita. Kuakui Hans, kamu itu memang sultan di kelas kita. Maksudku kalau kamu pemilik Grand Horizon, kenapa mencari kerja? Ternyata selama ini kamu permainkan kita. Enggak begitu. Tentang pemegang saham, itu terjadi tiba-tiba. Aku gak percaya kamu menipu kami. Hans, kamu sengaja melakukannya kan? Jangan bilang kamu sebenarnya pewaris kaya raya. Siapa sangka Hans punya latar belakang begitu kuat. Hans, kalau kamu gak kasih penjelasan, aku gak akan maafkan kamu. Siapa sangka disembunyikan banyak rahasia. Aku baru dapat warisan dari kakekku. Aku sendiri juga nggak tahu. Semua seperti mimpi. Kurasa aku cuma bisa melampiaskan kemedian kakekku. Baiklah. Bukannya Juan bilang kita akan karaoke? Iya benar. Ayo bernyanyi. Pemilik asmara merah itu sepupuku. Ayo lanjut ke asmara merah. Hei, tunggu dulu. Aku hubungi dia dulu. Hei, sepupu. Ada ruang privat malam ini. Sudah penuh semua. Ayolah. Bisa kamu atur untukku. Oke. Aku mengerti. Maaf teman-teman. Malam ini ruangan di Asmara Merah sudah penuh semua. Gimana kalau kita ke tempat lain? Juan, jangan permainkan kami. Enggak, Asmara Merah sudah penuh. Kalian juga dengar barusan. Bisa dimengerti. Lagi pula itu keputusan mendadak. Benar-benar. Lupakan kalau kita nggak bisa pesan. Aku pulang saja. Setelah hari ini, entah kapan kita bisa bertemu lagi. Sini tunggu. Gimana kalau aku yang bertanya? Kamu, siapa yang akan kamu tipu? Aku saja nggak dapat ruangan. Kamu pikir kamu bisa? Benar sekali. Juan sudah bertanya ke bosnya, kenapa kamu pegang HP? Kamu pikir lebih hebat dari Juan? Hans, letakkan saja. Sudahlah, jangan dengarkan bualannya. Biar ku coba. Kamu pikir kamu siapa? Ruangan privat di Asmara Merah sangat susah didapat. Sudahlah, biarkan dia coba. Hans itu orang kaya tersembunyi. Orang kaya apanya? Dia itu cuma cari muka di depan Cindy. Aku rasa
Kejadian bayar tagihan tadi, pasti dia sewa aktor. Ah, iya, aku setuju. Itu semua sandiwara. Kalian semua keterlaluan. Aku keterlaluan. Emangnya aku salah? Pecundang sepertimu emang bisa sewa ruangan di Asmara Merah. Hans, gak masalah. Kalau nggak bisa, Halo Pak Wahyu. Aku akan datang bersama teman-temanku untuk karaoke. Apa ada ruangan kosong? Oke. Ide bagus. Lanjutkan sandiwaramu. Konyol sekali. Kamu gak dapat kan? Aku dapat. Kamar 888. Apa? Mustahil. kamu beneran dapat ruangan? Semua ruangan di Asmara Merah memang sudah penuh. Tapi masih ada satu ruangan Diamond VIP. Kita bisa pergi setelah ini. Ruangan Diamond VIP di Asmara Merah. Minimal pengeluarannya 600 juta per jam. 600 juta? Hans, jangan bohongi kita. Ruangan 888. Bukannya ruangan itu untuk anggota VVIP. Gila, Hans. Kamu sangat luar biasa. Kamu bahkan memesan ruangan 888. 600 juta per jam? Kita nggak akan sanggup. Hans, kamu nggak suruh kami bayar kan? Tentu saja enggak. Menurutku, Hans tahu kita nggak akan pergi. Jadi dia sengaja seperti itu. Hans, apa kamu serius? Jangan khawatir. Malam ini aku yang traktir. Sungguh? Ayo, karena Hans sudah bilang begitu. Ayo pergi. Baiklah, ayo. Tapi Hans, aku peringatkan. Jangan sampai kamu berlutut minta bantuan. Hans, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana kamu dapat semua uang itu? Cindy, soal itu sedikit susah diceritakan saat ini. Kalau aku bilang ini warisan, kamu percaya? Kamu pikir aku percaya itu? Siapa sebenarnya Hans itu? Apa selama ini dia sembunyikan identitasnya? Hah? Hah? Wah, Yuda, ini Rolls Royce yang ayahmu belikan. Aku memesannya tapi belum datang. Hai Hans, kamu kesini nggak naik taksi kan? Naik mobilku, kita berangkat bersama. Terima kasih tapi aku baru saja menelpon. Mereka akan bawakan mobilku. Cindy, pergi denganku saja. Wah, Juan, ini Mercedes Maybach. Bukan apa-apa. Cindy, ikutlah denganku nanti. Kenapa Cindy harus naik mobil rosokanmu? Wah. Mobil ini sebenarnya milikku. Demi apa, Hans? Kamu punya Rolls Royce? Hans, kamu beneran hebat. Sepertinya kami sudah meremehkanmu. Yudah, jangan bilang Rolls Royce yang ayah kamu belikan. Sama seperti ini. Harus sekali kamu membahas itu. Tadi aku cuma membual. Punyaku pun cuma model yang paling biasa. Gak sebanding sama milik Hans. Sepertinya kisah putri dan si miskin cuma ada di negeri dongeng. Cuma orang seperti Hans yang pantas dengan Cindy, wanita berharga sepertinya. Kenapa aku gak dekati kamu lebih awal? Siapa tahu dia cuma menyewa mobil ini. Apa yang dia sombongkan? Sudahlah, berhenti iri. Kita berangkat saja. Cindy. Hah? Kenapa enggak ikut denganku saja? Supirku masih menunggu. Baiklah, sampai jumpa di Asmara Merah. Pak Hans, aku punya cara agar Nona Cindy bisa bersamamu. Kamu punya cara? Iya. Halo, Leo, ini aku. Sudah beres, Pak. Beneran? Nona, maafkan aku. Mobilku sedikit bermasalah. Kita terjebak di sini. Apa ini takdir? Gak masalah. Harusnya temanku belum jauh. Aku akan menumpang dengannya. Kalau sudah beres, tunggu aku di Asmara Merah. Baik, Nona. Cindy, ada apa? Kata supirku, mobilnya sedikit bermasalah. Apa aku boleh menumpang? Tentu, masuklah.
Kamu boleh menjelaskan apapun padaku, jangan harap aku memaafkanmu begitu saja. Baiklah, aku pasrah padamu. Dasar mulut manis. Sepertinya selama ini kamu hidup sangat mewah. Padahal di sini aku mengkhawatirkanmu. Selama bertahun-tahun, sebenarnya aku... Tahun saat kita lulus, kenapa kamu menghilang begitu saja? Waktu itu aku nggak percaya diri. Asal kamu tahu, aku menghabiskan waktu mencarimu. Maafkan aku. Pak Hans, hadiah yang kamu minta sudah siap. Hadiah? Hadiah apa? Hadiah yang kamu minta. Begitu. Aku salah bicara. Hadiah itu. Kirimkan saja nanti. Ya, baik Pak Hans. Jangan pikir permintaan maaf saja cukup untuk menebus semua. Intinya, aku nggak memaafkanmu begitu saja. Jangan marah lagi. Selamat datang di Asmara Merah. Ini yang namanya pelayanan VIP. Di mana Hans? Cuma Juan yang bisa atur semua ini. Hans nggak akan bisa membuat sambutan semewah ini. Di mana Hans dan Cindy? Pulang untuk menangis ke ibunya. Mungkin mereka sudah takut dan kabur. Siapa bilang aku takut? Selamat datang, bos. Hah? Bos? Bos? Hans pemilik Asmara Merah. Juan, bukannya katamu pemiliknya itu sepupumu? Gimana mungkin ini? Hans itu bosnya. Aku nggak tahu. Aku sungguh pemiliknya. Sistem ini benar-benar nyata. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Cindy, biar aku jelaskan. Warisan dari kakekmu lagi. Kalau aku bilang aku membelinya tepat setelah dapat warisan itu, apa kamu percaya? Menurutmu gimana? Aku sedang serius. Pak Hans, ruangannya sudah siap. Selamat datang, Pak Hans. Baiklah semuanya, kembali bekerja. Kembali ke tugas kalian. Tunggu. Siapa sepupu Juan? Pak Wahyu. Apa kamu sedang bermain belakang? Menyiapkan ruangan untuk Juan? Enggak Pak, aku nggak berani. Lagi pula, dengan harga di sini, mustahil Juan bisa membayarnya. Kamu yakin? Kalau aku tahu, kamu menyalahgunakan kekuasaanku. Kamu tahu konsekuensinya. Pak, aku nggak berani. Dia mencoba pakai namaku, tapi aku menolak. Bagus. Selama kamu bekerja keras dan kemampuanmu baik, kamu akan punya kesempatan naik jabatan. Pak Hans, Juan itu sampah. Dasar bajingan. Kita ini keluarga. Kita tumbuh bersama. Kenapa kamu bilang aku begitu? Jangan kasih omong kosong keluarga itu. Kita sepupu cuma sepupu ya. Sejujurnya, Juan itu benar belajar di luar negeri. Tapi dia nggak punya kemampuan. Bahkan uang kuliahnya dipinjam dari keluarga aku. Dia masih belum membayarnya. Omong kosong. Aku elit yang belajar di luar negeri. Dia memfitnahku. Dia berpura-pura supaya dia bisa pakai kesempatan ini untuk menempel pada pewaris keluarga Lanor dan menjadi menantu keluarga kaya. Juan, kamu menjijikkan. Cindy, biar aku jelaskan. Cindy, kamu boleh pergi. Baik, Pak. Ayo, menyanyi di ruangan privat. Hans, aku nggak tahu kamu seorang Taipan. Hebat, Hans. Ternyata kamu orang penting. Dibandingkan kamu, Juan gak ada apa-apanya. Sudah. Aku nggak mau mendengar pujianmu. Baiklah, hati-hati Hans. Cindy, seingatku kamu menang kompetisi menyanyi. Cepat nyanyi bersama kami. Itu cuma kontes amatir. Mereka mungkin kasih gelar itu karena pengaruh ayahku. Jangan merendah. Nyanyikan sebuah lagu. Berpeganglah, jangan lepaskan. Peluklah cintaku, jangan tunjukkan. Waktu terus berlalu, memisahkan kita. Apa yang tersisa? Maafkan tikungan di setiap jalan. Kenyataanlah yang tetap tinggal. Bahkan kalau terasa seperti setengah mimpi, tertawa dan menangis, kita tetap bahagia.
Bagus sekali, Cindy. Kamu benar bisa jadi bintang pop. Cindy, nyanyianmu indah sekali. Pujian gak akan membuat aku memaafkanmu. Oh, aku benar muji kamu. Hans, kamu juga harus nyanyi. Aku nggak bisa nyanyi, yang lain saja. Aku rasa kami gak pernah dengar kamu nyanyi karena kamu di sini. Kamu harus nyanyi sekali. Baiklah, aku siap-siap dulu. Kalau gitu, aku nyanyi dulu. Emang kamu bisa nyanyi? Ingat pesta sekolah kita. Suaramu selalu pecah. Jangan menghina. Aku Jackie Chung dari kota ini, dewa musik legendaris. Baiklah, aku duluan. Terdeteksi bola dari Carlos Willow menghadiahkan host keahlian menyanyi ilahi. Bahkan bisa digunakan seperti ini. Ku cinta kamu kalau ku mati. Aku gak. Aduh, cukup. Berhentilah berteriak. Telingaku mau meledak. Hai Hans, kami belum mendengarmu bernyanyi. Ayo nyanyikan satu lagu. Ayo nyanyi satu lagu. 难以忘记初次见你，一双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影挥散不去。握你的双手，感觉你的温柔，真的有点透不过气。你的天真。我想珍惜，看到你受委屈，我会伤心。只怕我自己会爱上你，不敢让自己靠得太近，怕我没什么能够给你，爱你也需要很大的勇气，只怕我自己会爱上你。 Wah. Hans, kamu luar biasa. Itu mengalahkan lagu aslinya. Hans, kamu membuat yang lain terlihat buruk. Aku nggak tahu kamu seorang profesional. Hans, kamu terlalu merendah. Kamu menyanyi dengan baik dan kamu bilang kamu gak bisa nyanyi. Hans, aku gak tahu kamu punya suara seperti itu. Jangan permainkan kami dan merendah. Dia pasti punya seorang gadis di hatinya. Kalau enggak, dia nggak bisa nyanyi dengan begitu dalam. Hah? Ayolah, kalian berdua harus nyanyi bersama. Ya, nyanyi. Ya, nyanyi. Ayolah, bernyanyi, ayolah. Bernyanyi, ayolah, bernyanyi. Ayolah, ayo bernyanyi. 我还在寻找一个依靠和一个拥抱，谁替我祈祷，替我烦恼，为我生气，为我闹。 Kebahagiaan beri tanda, takdir perlahan menarik kita mendekat. Dari kesendirian memudar, kebosanan berubah jadi kata-kata. Lesung pipi dan bulu mata, cantik tiada tara. Merindukan senyumanmu, membuatku terbangun. Kamu tak tahu betapa berartinya dirimu untukku. Denganmu hidup lebih sempurna. Lesung pipi dan bulu mata sangat indah, akan memperlambat langkahku. Semuanya diam. Siapa itu Hans? Tangkap dia. Kalian ngapain? Ini 2 kontrak perpindahan saham. Tanda tangani sekarang juga. Kalau enggak, anak buahku ini gak tahu cara memperlakukan wanita. Sebaiknya kamu pikir baik-baik. Apa kamu tahu siapa dia? Dia pewaris keluarga Lanor, Cindy Lanor. Putri kecil yang kaya ya. Aku gak pernah main dengan tipe seperti ini yang sebelumnya. Hans, jangan tanda tangan. Gimana ini? Orang-orang ini datang dengan sebuah niat, menargetkan aku. Apa mungkin mereka orangnya Juan? Kalian semua sebaiknya sadar. Konsekuensi dari ini
Cepat, tanda tangan nih. Atau nggak ada yang boleh pergi. Lihat bos, bisa nggak? Kamu lepaskan kami saja. Kamu pikir kamu siapa? Kalian semua, pegang dia. Tangkap semua wanita. Berhenti. Ku tanda tangani. Langkah yang pintar. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku bisa tanda tangan, tapi biarkan mereka pergi dulu. Ku tanda tangani sekarang. Siapa kamu bicara berani begitu? Akan kulepaskan mereka setelah kamu tanda tangan. Hans, kamu gak boleh tanda tangan itu, pengawalku akan datang sebentar lagi. Hans, kalau kamu tanda tangan, kamu gak punya apa-apa lagi. Ayo lihat, apa Cindy akan suka pecundang seperti kamu? Mungkin aku bisa memicu sistem sendiri. Kalau kamu biarkan mereka pergi sekarang, aku akan membiarkan ini. Bocah, apa kamu bercanda? Aku cuma gak mau mengotori tanganku. Kalau enggak, aku akan kalahkan 10 orang dan membuat kalian tersungkur. Hans, apa katamu? Bahkan bisa berbohong sekarang. Apa kamu mau mati? Hans, kamu harus tanda tangan. Nggak sepadan kita mati karena itu. Apa yang baru saja aku dengar? Pecundang ini pikir dia bisa mengalahkan 10 orang. Yang benar aja kamu. Apa? Kamu gak percaya sama aku? Aku sudah menguasai lintang bertahun-tahun. Aku bisa kalahkan 10 orang blok sendirian. Kalau kamu bisa mengalahkan 10 orang, lalu aku bisa mengalahkan 100. Kebohongan terdeteksi dari Hendra Zainal, hadiah keahlian 1 lawan 100. Bagus. Aku akan kasih kamu kesempatan terakhir. Jangan buat aku melakukan ini. Kalau enggak, situasi kamu jadi nggak bagus. Bocah ini pasti ketakutan sekali. Hans, jangan buat dia marah. Jangan takut, biar aku yang urus mereka. Semuanya akan baik-baik saja. Hei bocah, karena kamu mau jadi pahlawan, mati saja. Anak-anak, tangkap dia. Hajar semua pria dan tangkap semua wanita. Apa? Istirahatlah. Ini akan segera selesai. Hans, awas! Apa yang terjadi? Astaga, semua orang ini dikalahkan sendiri sama Hans. Hans, kamu ini idolaku. Mulai sekarang, aku penggemar setiamu. Menakutkan sekali. Hans, apa kamu masuk pasukan khusus? Katakan, siapa bosmu? Ya Tuhan, Hans keren sekali. Bos kami, pemilik dari klub Sungai Merah. Di mana Juan? Dia mengintip di depan pintu. Mencoba kabur kalau kita mati. Kamu monster. Hans, kalau kamu menyentuhku, kami gak akan melepasmu. Manajer, Maafkan aku, Pak. Aku gagal melindungimu dan klub. bukan masalah. Aku akan pergi ke klub Sungai Merah. Tolong urus teman-temanku. Klub Sungai Merah, mereka saingan terbesar kita. Kamu gak boleh masuk begitu saja ke perangkap. Juga mereka itu gangster, berdarah dingin. Kabar buruk kami Guel. Juan dihajar habis-habisan. Apa? Juan dan yang lain sudah dihabisi. Kami Guel. Kalau aku nggak menjaga pintu dan cepat lari, kita mungkin sudah selesai. Di mana si Juan itu? Di sini. Harusnya aku terima kasih padanya. Dia kasih alasan untuk aku menghajarmu. Jadi kamu Hans, dan kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku? Apa kamu lupa? Berapa kali aku mengalahkanmu di SMA? Tentu aku ingat. Itulah kenapa aku datang untuk balas dendam. Sekarang aku akan kasih kamu 2 pilihan. Pertama, tanda tangan kotak ini. Kasih klub Sungai Merah padaku. Lalu pergi dari Lintang dan jangan kembali lagi. Pilihan kedua, tanda tangani kontrak setelah dipukuli. Tapi waktu itu, kamu gak akan hidup lama untuk menikmatinya. Anak-anak, tangkap dia.
Dengarkan anak-anak, Pak Hans bilang, semua yang keluar sekarang dapat banyak uang. Siapa cepat, dia dapat. Sekali lewat, nggak akan ada lagi. Kami Miguel, kamu nggak akan bisa ngalahin Pak Hans. Dasar, sekumpulan pengkhianat tidak tahu diri. Apa kamu sudah memikirkannya? Baiklah, aku akan tanda tangani, tapi dengan satu syarat. Kamu harus biarkan aku mengurus Juan. Nggak masalah. Pak Miguel, apa maumu? Apa mereka semua pergi? Iya, Itu yang terbaik. Apa kamu nggak apa-apa? maksudku, aku baik-baik saja sekarang. Hans, terima kasih. Kamu sudah selamatin aku berkali-kali. Aku cuma selamatin kamu sekali. Nggak perlu berterima kasih. Kita mau kemana lagi? Ibuku baru saja telepon. Dia mau aku pulang sekarang. Kalau gitu aku antar kamu. Aku biasanya tinggal sampai subuh. Nggak apa-apa kalau aku pulang terlambat. Baiklah kalau gitu. Aku merindukan waktu kita sekolah. Waktu kamu menari di panggung. Kamu terlihat sangat cantik. Kamu benar berpikir seperti itu, Hans? Kamu sudah berubah. Sepertinya aku sudah nggak kenal kamu. Gimana kamu tiba-tiba secakap ini? Iya, tentang itu. Aku akan menjelaskannya semua nanti. Selama ini kamu ada di mana? Kalau saja kamu lebih cepat kembali, Kenapa kamu bilang gitu? aku akan menikah bulan depan. Menikah? Kenapa mendadak sekali? Siapa pria itu? Aku nggak tahu. Pernikahan bisnis. Dia baru kembali dari luar negeri. Apa kamu menyukainya? Aku belum pernah ketemu dia. Ayahku nggak pernah peduli perasaanku. Seumur hidup, aku cuma boneka yang dikendalikan tali. Ayah mengatur semua pergerakanku. Bahkan sejak SMA, aku selalu menyukai seorang wanita. Dia sangat cantik. Seperti malaikat. Cindy, aku menyukaimu. Selama kamu mau, akan kulakukan semua untukmu. Aku pikir kamu selalu bahagia. Jadi aku memilih untuk pergi diam-diam. Tapi kali ini aku menemukan keberanian untuk kembali kepadamu. Cindy, aku mau ini jadi giliranku melindungimu. Apa boleh? Hans, nikmati saja waktu indah ini. Gak masalah secepat apa waktu ini berlalu. Cindy, ayo kembali bersama. Hans, apa kamu tahu apa yang akan kamu hadapi? Kamu pikir aku akan takut? Aku gak tahu kenapa, tapi kamu tiba-tiba jadi kuat. Masih ada banyak yang kamu gak tahu. Hans, kamu membuatku aman sekarang. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Itu kamu. Paman, Jangan berlagak dekat denganku. Aku tahu siapa kamu, bocah. Aku nggak percaya kamu berani datang ke sini. aku kaget. Kamu masih mengingatku. Dasar anak pembangkang, berlutut. Tuan Well langsung kembali dari bandara cuma buat bertemu kamu. Dan apa yang kamu lakukan? Lihat jam berapa ini, hah? Kamu baru pulang.
Cindy, biasanya aku menolerir kekeras kepalaanmu, tapi dengan kerajaan bisnis keluarga Lanor, gimana bisa aku bergantung padamu? Kalau gitu kasih aja ke Joel. Brengsek. Kamu pikir Pak Will peduli dengan harta kecil kita? Hah? Dia didukung oleh keluarga Sander di ibu kota. Dia tertarik padamu, cuma kalian tumbuh bersama. Tapi sudah semalam ini, dan kamu masih main-main di luar. Hari ini, reuni SMA kami. Reuninya cuma berlangsung lebih lama. Kamu membawa anak ini pulang. Kalau Pak Yoel tahu, apa yang akan dia pikirkan? Paman, Cindy itu pacarku. Orang gak jelas seperti kamu, mimpi saja. Paman, aku sangat serius dengan Cindy. Aku akan mengurus Cindy. Aku nggak akan kekurangan apapun. Dengar bocah, kamu berhayal terlalu tinggi, ha? Keluarga Sander yang terkenal di ibu kota, apa dia seseorang yang bisa kamu singgung? Aku mau tahu. Sadar diri, kalian harus putus sekarang. Kalau enggak, konsekuensinya akan sulit kamu tangani. Cindy nggak akan menikahi Yoel. Apa kamu yakin? Aku nggak bercanda. Cindy, putus dengan bocah ini sekarang. Diam di rumah dan patulah selama sebulan ini. Jadi anak baik dan nikahi Pak Yoel. Kalau enggak, kamu akan menyesalinya. Ayah, apapun yang kamu bilang di masa lalu, aku nggak berani melawan. Tapi masalah ini, aku nggak akan mendengarkan kamu. Aku bahkan nggak kenal Yoel. Nggak mungkin aku menikahi dia. Kamu pikir kamu sangat kuat sampai kamu bisa mengabaikan aku? Paman, Cindy bisa membuat keputusannya sendiri. Aku akan mendukungnya dan selalu membantunya. Untuk anak miskin, kata-katamu tinggi juga, hah? Tanpa bantuan Pak Yoel, grup Lanor akan bangkrut paling enggak dalam 1 bulan. Kalau itu terjadi, apa kamu akan membiarkan dia kelaparan di jalan dengan kamu? Hans, aku tahu kamu suka Cindy. Tapi status sosial kalian jauh berbeda. Paman, gimana kalau aku bilang aku bisa membantu grup Lanor melewati krisis ini? Apa kamu pikir krisis kami bisa diselesaikan dengan beberapa ratus juta? Hah? Aduh, kenapa aku menghabiskan tenagaku untukmu? Ini gak masuk akal. Seseorang, antar dia keluar. Hentikan, jangan sentuh dia. Cindy, jangan berpura-pura. Kami cuma memikirkan kamu. Kalau kamu tetap keras kepala, setelah Pak Yoel datang, masalah ini akan jadi serius. Usir dia. Aku gak mau melihat dia lagi. Ada apa? Aku bilang, aku akan melindungi Cindy. Siapapun itu, gak akan ada yang bisa mengambilnya dari aku. Kamu pikir ini geng jalanan? Bertarung bisa menyelesaikan masalah. Lalu aku mau tanya, gimana kita selesaikan masalah ini? Apa bisa diselesaikan dengan uang? Ya, aku punya banyak uang. Ayo lihat siapa yang pura-pura kuat. Pak Yoel, apa yang membuatmu datang? Paman, Cindy, aku tahu kamu gak mau menikahi aku, tapi kamu gak bisa menggunakan pria itu sebagai pengganti aku. Wajahmu gak tampan dan gak punya kemampuan. Apa yang kamu lihat dari dia? apa aku punya bakat? Itu Yoel perurusan. Sander, jangan ikut campur masalah keluargaku. Kita akan jadi keluarga. Ayahmu setuju. Kita akan menikah bulan depan. Kalau dia setuju itu salahnya. Kalau kamu sangat senang, ayah bisa menikah sendiri denganmu. Cindy, kamu bilang apa? Apa kamu hormati aku sebagai ayahmu? Aku gak akan pernah menikah dengan dia. Cindy, apa ayahmu gak bilang? Grup Lanor mengalami krisis besar. Kalau kita menikah, keluargaku akan menyuntikkan 3 triliun ke perusahaanmu. Memaksa Cindy menikah karena uang sungguh menyedihkan. Ayah, cuma buat 3 triliun? Kamu mau menjualku? Cindy, dengarkan aku. Kita cuma mau menjagamu. Kamu menikah dengan orang yang lebih kaya, kamu paham kan? Yoel sudah pasti lebih baik daripada orang miskin ini. Cuma 3 triliun. Aku kira lebih dari itu. Uang ini aku juga punya. Ini 3 triliun. Enggak apa-apa, jangan khawatir. Cuma 3 triliun saja. Nggak masuk akal. Kamu pikir kamu siapa? Jangankan 3 triliun. Apa semua outfitmu ini lebih dari 10 juta? Paman, aku akan kasih 3 triliun tanpa mengambil saham sepeser pun.
Bisa nggak kamu biarin aku menikahi Cindy? Apa kamu serius? Kamu benar-benar punya 3 triliun? Paman Bibi, jangan biarkan dia menipu kalian. Aku percaya, Hans. Paman, di samping 3 triliun itu, aku akan menambah 3 triliun investasi ke grup tanpa syarat. Apa kamu serius? Paman, apa kamu percaya dia? Dia sudah jelas mencoba menipu. Jangankan 3 triliun, apa dia bahkan punya 10 juta? Kamu cuma ngomong saja. Gimana kita bisa percaya kamu? Tunggu dulu, biar aku menelpon. Bocah ini terlihat percaya diri. Apa mungkin dia gak bohong? Aku gak pernah dengar tentang orang ini. Hei bocah, jangan berpura-pura lagi. Ada apa, Pak Yoel? Takut? Aku takut, gak mungkin. Cepat suntikan 6 triliun ke grup Lanor. Halo? Apa? Oh, baiklah. Aku mengerti. Ayah, ada apa? Kita baru dapat suntikan 6 triliun dari grup Halim. Dan mereka gak minta sedikit pun saham. 6 triliun? Gak minta saham? Ya, gak mungkin. Kenapa grup Halim investasi ke grup Lanor? Sebenarnya kamu siapa? Apa hubunganmu dengan grup Halim? Paman, karena aku sudah menepati janji, tepati juga janjimu. Ayah, aku sudah bilang, Hans bisa melakukannya. Kamu kasih kami 6 triliun. Apa persyaratanmu? Kasih tahu kami. Paman, aku benar-benar mencintai Cindy. Nggak ada syarat untuk investasi ini. Nggak ada syarat sama sekali. Aku sudah mencintai Cindy dari SMA. Aku mau melakukan apapun untuknya, tanpa mengharap imbalan. Hans, terima kasih. Grup Halim mungkin sudah merencanakan investasi ini. Bocah ini cuma ambil keuntungan. Pak Yoel, aku sudah memutuskan untuk membatalkan pertunangan secara resmi. Cindy akan menikah dengan Hans. Paman, apa kamu yakin? Putriku gak punya perasaan untukmu. Maafkan aku. Baiklah, ini belum berakhir. Ayo. Hans, aku gak percaya ini baru beberapa tahun. Kamu penuh kejutan. Hal kecil yang harus kamu lakukan. Kalau gitu, aku harap kamu nggak akan menyulitkan Cindy lagi. Tentu saja enggak akan. Cindy, menantu kita ini, sebenarnya siapa dia? Ibu, kamu ngomong apa? Kamu harus menggenggam pria seperti itu. Aku nggak bisa bersikap matre. Tapi kamu nggak akan bertambah muda. Katakan, apa kamu suka dia? Dia tangkapan yang bagus. Aku yakin banyak wanita yang mengejarnya. Kamu harus cepat. Ibu, hentikan. Aku cuma mengkhawatirkan kamu. Hans, ayo jalan-jalan. Ayo. Sebenarnya Hans itu siapa? Aku nggak tahu. Waktu di SMA dulu, dia selalu tampil sederhana. Siapa tahu dia punya koneksi seperti itu. Untuk membuat Halim menyuntikkan 6 triliun begitu saja tanpa ada syarat apapun. Apa dia bos misterius di balik grup Halim? Pria ini, dia pasti pewaris seseorang dari keluarga Taipan. Lagi pula, mungkin kita harus berhenti menggali identitasnya. Cari tentang dia untukku. Cari apa koneksinya dia ke grup Halim. Baik, Pak. Aku nggak akan melupakan ini, Hans. 15, 10. 15, 10. Minum. Yonatan. Hans. Sini minum sedikit.
Aduh, sudah lama ya. Sudah lama gak ketemu. Apa kamu rahasiakan pacarmu dari kami? Kamu belum tahu kan, Hans dan Cindy. Hei, apa katamu? Nggak ada. Aku tadi cuma ada urusan bisnis. Hans, perjalanan bisnis tadi, apa kamu kencan dengan wanita lain? Kamu mabuk kan? Jangan bicara sembarangan. Siapa yang mabuk? Biar ku ajari kamu. Jadi kapan-kapan kamu bisa bertahan semalaman. Terdeteksi bualan dari Yonatan. Skill baru stamina semalaman. Yonatan, biar aku katakan, bisakah kamu berhenti membual? Jangan bicara sembarangan bocah, aku gak membual. Ya, kamu benar-benar mabuk. Mabuk? Nggak mungkin aku mabuk. Aku bisa minum sangat banyak. Terdeteksi bualan dari Yonatan. Skill baru toleransi nggak terbatas. Baiklah, aku percaya oke? Tunggu, kamu kuat minum. Kamu tadi pingsan setelah 2 gelas bir. Sudahlah. Yonatan baru saja putus. Dia agak sedih saat ini. Orang bodoh tetaplah bodoh dan gak akan dapat apa-apa. Aku sedih. Gak mungkin. Aku ini disukai banyak wanita. Dulu saat masa sekolah, aku ini populer. Banyak wanita yang suka pada aku. Terdeteksi bualan dari Yonatan Yoel. Skill baru si populer. Iya, kamu emang populer. Semua wanita menyukaimu, puas. Yonatan, aku kasih tahu kamu lagi. Bisakah hentikan bolanmu itu? Aku ini temanmu. Sudahlah, dia sedang patah hati. Kita kasih dia waktu dulu. Ya, biarkan dia cerita sesukanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Boleh aku gabung? Agak berantakan di sini. Kalau keberatan. Kenapa aku keberatan? Apa aku nggak boleh ikut makan? Bukan begitu. Kakak ipar. Duduklah. Terima kasih. Kakak ipar. Apa katamu? Saat aku bilang kakak ipar, tentu akhirnya pacar Hans. Oh, dasar. Terima kasih. Hei, kamu sudah punya pacar dan gak kasih tahu kita semua. Bahkan kamu dapat Cindy wanita tercantik di sekolah dulu. Kalian mengenalku? Tentu, Cindy wanita tercantik di sekolah. Siapa yang gak kenal kamu? Kita dulu gak sekelas, tapi aku tahu kamu. Hah? Kakak ipar, temanku ini baru putus. Moodnya sedang gak bagus. Dia juga mabuk. Jangan pedulikan dia. Jadi, Hans, kamu itu teman yang buruk, berpacaran dan gak kasih tahu kami. Apa kamu di sini cuma mau pamer ke kami yang gak punya pacar? Nggak kayak gitu. Sebenarnya saat aku mengejar Cindy, dia belum menerima aku. Siapa bilang? Hans, dia cuma malu. Kamu harus segera bergerak. Aku tahu maksudmu di sini. Kamu di sini cuma mau membuat kami cemburu. Tapi BTW Hans, untuk pacar barumu ini, ayo kita rayakan ini. Ayo. Ayo. Cheers. Cheers. Hans, kita saudara, tapi kami kurang berbakat. Terima kasih masih menganggap kami. Zidane, apa yang kamu maksud? Lupain aja deh. Kita ini saudara selamanya. Iya, saudara selamanya. Saudara selamanya. Dengar, mulai hari ini kalian semua bisa berhenti dari pekerjaan lama kalian. Ayo bekerja denganku. Benarkah? Iya. Kedengarannya bagus, Hans. Kami lakukan apapun maumu. Nggak akan membantah. Meski kami nggak untung apa-apa, kami akan selalu bersamamu. Ayo. Sudah diputuskan. Gimana? Ayo, bersulang. Ayo. Cheers.
Kita harus lakukan hal besar. Ini orang yang aku sukai sejak masa sekolah. Selalu bertingkah seperti anak kecil. Pelan-pelan. Tadi malam Kamu membuatku gak bisa tidur semalam. Aku perlu tidur hari ini. biar aku ajari kamu. Jadi nanti kamu bisa bertahan semalaman. Aku buatkan sarapan untukmu. Kamu sudah bangun. Ayo makan. Kamu membuat semua ini kelihatan enak. Terima kasih, Hans. Ini bukan apa-apa. Saat aku tinggal sendirian, aku selalu buat sarapan sendiri. Dasar pria gak pekah, kenapa gak bilang saja kalau kamu membuatnya untukku? Dasar pria gak pekah, kenapa gak bilang saja kalau kamu membuatnya untukku? Sudahlah, aku cuma menggodamu. Apa rencanamu pagi ini? Aku berencana memulai bisnis dengan teman-temanku. Lakukan saja. Ayo makan. Gimana soal rencana lamaranmu ke keluargaku? Lamaran? Kamu gak berniat menikahiku? Enggak begitu. Aku temui orang tuamu nanti. Benarkah? Tentu. Aku berangkat nanti. Dasar grup Lanor. Hampir ada di tanganku. Halo? Apa yang kau temukan? Jadi Pak, aku nggak dapat apa-apa. Soal latar belakang Hans, dia pasti orang besar yang tersembunyi. Beruntung dan sangat kaya. Gak berguna. Orang besar? Gak ada yang bisa kalahkan keluargaku. Hans, gak cuma ambil alih grup Lanor. Aku juga bisa membuatmu melihat Cindy yang datang sendiri padaku. Pak Yoel, kenapa kamu kesini? Meski lamarannya batal, selama Cindy belum menikah, kamu harusnya kasih aku kesempatan adil bersaing. Ini hadiah, tolong terimalah. Lukisan dari Tuan Bobby. Kamu baik sekali, Tuan Yoel. Jelas-jelas ini Kamu punya lukisan selera yang mahal. bagus, Bu. Ini barang langka, milik koleksi keluarga Sander. Barang itu sangat berharga. Keluarga Sander benar-benar kaya. Lebih baik aku nggak ganggu mereka. Pak, Bu, soal pernikahan kami, bisa kamu pertimbangkan lagi. Pak Yoel, kalau soal pernikahan harus dapat persetujuan Cindy juga. Benar. Tentu, aku akan tanya dia. Cindy saat ini sedang bingung. Aku yakin nanti dia segera sadar. Cuma aku, pasangan yang terbaik untuknya. Jadi... Paman. Hans, kamu seperti itu saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu aku kesini mau lamar Cindy. Kamu mau melamar tanpa bawa apa-apa? Mana mungkin aku nggak bawa apa-apa. Lalu, di mana hadiahmu? Kalau hadiahmu barang murah, jangan berani-berani kesini. Buka matamu dan lihatlah. Hadiah yang kubawa, ini lukisan terkenal dari Tuan Bobby. Ini bernilai seenggaknya 1 triliun. Ayahku punya museum pribadi. Dan satu-satunya di kota ini, museum pribadi. Seperti yang kuduga dari keluarga kaya. Benar-benar hebat sekali. Terdeteksi bualan dari Yoel. Skill museum pribadi yang unik. Museum pribadi. Bayangkan semua barang langka di sana. Terus saja membual. Dasar miskin. Kamu nggak tahu kekayaan milik keluarga Sander.
Lihat barang ini. Diukir dari batu giok tingkat atas dengan buatan tangan. Beratnya 3 kilogram. Keluargaku punya satu tambang batu giok putih di kota Hara. Terdeteksi bualan dari Yoel. Skill tambang batu giok. Kalau itu aku sudah jadi bos tambang. Kamu terlalu baik, Pak Yoel. Aku penasaran apa yang disiapkan Hans. Sampai berani melamar ke sini. Jadi Well menetapkan standar baru. Aku nggak boleh terlihat miskin kan? Tentu aku sudah siapkan. Halo Zidan, kirimkan koleksi lukisan terbaikku. Lukisan yang dibuat pelukis terkenal. Bawakan aku 10 ke sini. Dan juga bawakan giok terbesar dari tambang kita. Kirimkan 1 ton lebih. 10 lukisan terkenal. 1 ton batu giok. Astaga, cuma 2 hal itu, tapi nilainya bisa lebih dari 10 triliun. Dia pasti cuma bawa barang tiruan. Kamu pikir semua orang menyukaimu? Pamer barang-barang tiruan dan bertingkah sombong. Kenapa kamu gak biarkan mereka melihat kalau lukisan terbaikmu itu hasilnya tahu enggak? Orang tua ini suka seni, barang-barangku palsu. Dia pasti nanti tahu. Hans, jangan memfitnahku. Barang-barangku ini asli. Kalau begitu, buka saja. Paman, kalau kita membukanya di sini, nanti lukisan ini bisa rusak. Benarkah, Pak Yoel? Kamu nggak membodohiku kan? Paman, aku bawakan barang asli. Kamu bisa periksa sendiri nanti. Selain itu, aku juga investasi 5 triliun untuk grup Lanor. Wow, kamu baik sekali, Pak Hans. Itu bukan apa-apa. Enggak, maksudku, kamu baik sekali menantuku. 5 triliun. Apa anak ini mencetak uang sendiri? Aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau Juan itu memalukan sampai coba menyakiti kita seperti itu. Enggak, kita semua ditipu Juan. Ngomong-ngomong, gimana kabarmu dan Hans? Hans, memangnya ada apa? Hans dulu teman sekolah kita. Teman sekolah? Sekarang aku ingat. Lalu, ada apa memangnya? Reuni terakhir kita saat itu, bajingan Juan itu mengganggu kami. Lalu tiba-tiba Hans datang dan menghajar Juan. Semua demi Cindy. Hans langsung menghampiri Cindy. Setelah itu, aku meninggalkan mereka. Aku nggak tahu apa lagi yang terjadi. Oh, tentu saja mereka pulang bersama. Hentikan omong kosong kalian. Jadi, sudah sejauh apa hubungan kalian? Apa kalian sudah tidur bersama? Jadi, sudah sejauh apa hubungan kalian? Apa kalian sudah tidur bersama? Kelihatannya Cindy sudah ditaklukkan. Wow, Wow. jangan ribut begini. Halo Bu, ada apa? Hans datang melamarmu. Melamar? Dia benar-benar datang. Melamar? Cepat, keraskan suara teleponmu. Aku juga mau dengar. Ayolah Cindy, boleh ya? Hans mengirim seseorang dan bawa hadiah senilai 10 triliun. Dia investasi 5 triliun untuk grup Lanor. Apa kau menerimanya? Apa? Triliun? Astaga. Hans, 15 triliun? Bukannya Hans itu dulu anak miskin di sekolah kita? Gimana dia bisa kasih 15 triliun untuk melamarmu? Tentu aku setuju. Bawa hadiah atau enggak, aku mau menikah dengannya. Iya harus. Lagi pula bisa kuat semalaman. Itu hampir 99% pria nggak bisa. Benar sekali. Kalian semua dengar? Dasar wanita bodoh. Pak Yoel, bawa barang palsumu ini keluar. Sebenarnya siapa Hans ini? Apa dia benar-benar orang hebat? Hans, aku sudah salah paham padamu. Kamu sangat baik pada Cindy. Nggak begitu. Sebelumnya, kita sudah salah sangka padamu. Sekarang kelihatannya malah Cindy yang kurang baik untukmu. Apa maksudmu? Aku lihat Hans dan Cindy benar-benar cocok. Benar-benar.
Ayo Hans, masuk dan duduklah dulu biar pamanmu, ayahmu menyiapkan teh untukmu. Dia punya koleksi teh yang enak. Aku bahkan gak boleh meminumnya. Aku sudah boleh panggil ayah. Oh astaga, lupakan soal tehnya. Cepat keluarkan anggur yang kubawa dari luar negeri. Hans, kita nggak boleh berhenti sampai mabuk. Baiklah, Ayo. ayo. Kayaknya aku gak bisa pergi. Pak Jonathan, aku asistenmu, aku kesini untuk menjemputmu. Apa kabar dari Cindy? Ada, tapi bukan kabar baik. Katakan. Nona Cindy akan menikah dengan Tuan Yoel. Yoel, dia nggak pantas. Dari mana kamu dapat berita? Saat itu, beritanya menyebar di internet. Tapi dalam beberapa hari, beritanya sudah hilang. Yoel itu bajingan. Ayo, kita ke keluarga Lanor. Baik. Minum-minum saat perut kosong? Cindy, kamu sudah pulang. Ayo, sini, temui tunanganmu. Anak ini kuat minum. Dia minum semua ini. Dan dia belum tumbang. Dia kenyang sampai penuh. Dia nggak boleh minum lagi. Paman, aku merasa pusing. Anak ini belum mengerti juga ya. Panggil aku ayah. Ayah. Kamu bantu dia ke kamar. Kita lanjut minum kalau dia sudah bangun. Ayo minum. Bantu dia kemana? Aduh, tentu saja ke kamarmu. Emang kamu mau bawa dia ke kamar ibumu? Sana. Ayo. Ayo lanjut minum. Ayo minum. Teruskan, kita lanjutkan. Pelan-pelan. Kamu gak mabuk? Emang, aku gak pernah mabuk. Dasar pembual. Cium aku. Paman Suma, aku mencari Paman Suma biar aku masuk. Aku Jonathan. Siapa kamu? Paman Suma, ini aku Jonathan. Oh, Jonathan, masuk. Duduk. Jonathan. 10 tahun sudah lama sekali. Kenapa tiba-tiba kamu kembali? Kamu bahkan gak kasih tahu aku. Paman, lebih tepatnya 11 tahun. Perusahaanku kasih aku tugas. Aku baru datang hari ini. Baguslah. Jadi, kenapa kamu kesini? Mau bertemu Cindy? Aku ingat kalian saat masih kecil. Kalian dulu teman baik. Aku dengar Cindy mau menikah dengan Yoel. Jonathan, siapa yang bilang padamu? Itu nggak benar. Tapi semua media terus memberitakannya. Apa kamu yakin? Ada. Kamu tahu gimana media itu? Mereka suka sebar rumor. Mana mungkin putriku menikah dengan bajingan seperti Yoel? Pacar Cindy itu... Kenapa kamu kesini? Katakan padaku. Kenapa kamu kesini? Enggak, aku cuma dengar kalau kamu mau menikah dengan Yoel. Menikah dengannya? Gak mungkin. Aku kembali kali ini cuma untuk satu hal. Sebenarnya aku kesini untuk melamar. Melamar? Gak mungkin. Jonathan, Cindy sudah punya tunangan.
Siapa? Itu... Aku nggak peduli siapa dia. Aku sekarang sudah kembali. Dia harus menyerah. Demi kebahagiaan Cindy, aku satu-satunya pria yang layak. Oh gitu. Siapa kamu? Aku tunangan Cindy. Kamu tunangan Cindy? Cindy, siapa dia? Oh, dia teman kecilku Jonathan. Dia baru kembali dari luar negeri. Juan, Yoel, sekarang Jonathan. Kenapa mereka semua kembali? Kalau kamu benar-benar suka Cindy, kamu harus tahu kalau aku satu-satunya yang terbaik untuknya. Cuma aku yang bisa buat dia bahagia. Oh, terus? Aku lulusan dari Univ Harvard. Dan sekarang aku ini CEO. Grup paling besar, Grup Ron. Dan punya 10% saham di sana. Penghasilanku 10 kali lipat dari Yoel. Paham? Kedengarannya menarik. Terdeteksi bualan dari Jonathan. Skill 10% saham grup Ternyata Ron. cuma bualan. Lalu, Yoel itu sampah karena kamu lebih dari dia. Bukannya kamu 10 kali lipat lebih sampah. Kamu... Cindy, kamu janji padaku. Kalau saat kita dewasa, kamu akan menikah denganku. Itu cuma candaan masa kecil. Kenapa kamu percaya? Sudah. Begini, Jonathan. Pernikahan Hans dan Cindy sudah diputuskan. Kamu nggak bisa pakai masa janji kecil di sini. Kamu baru saja sampai di sini. Ini sudah malam dan kamu pasti lelah. Pulang dan istirahat saja. Pergi saja. Ayo. Si Hans kan. Tunggu saja. Soal kemarin, aku perlu jelaskan padamu. Nggak perlu. Aku sudah paham. Aku harus menjelaskannya. Jonathan dan aku dulu cuma teman masa kecil. Kalau dia nggak kembali kali ini, aku pasti nggak akan pernah menemuinya lagi. Hans, di hatiku cuma ada kamu. Kenapa hatiku berdebar? Kamu serius? Aku nggak tahan, aku sangat menyukainya. Hai, boleh minta nomormu? Aku minta maaf, tapi aku akan menikah. Oh, jadi kamu mau jadi pacarku? Maaf, aku nggak mau. Siapa sangka, ternyata kamu cukup menawan. Enggak gitu. Hai tampan, minta nomormu, aku juga mau. Aku juga mau. Ini nomorku, ini juga akun sosial mediaku, ini nomor telepon rumahku. Aku ini pria yang disukai banyak wanita. Aku minta maaf, aku sudah punya pacar. Maaf ya. Ternyata kamu lumayan populer. Cindy, aku nggak tahu. Ayo, kita ke kantor pernikahan. Cindy, semuanya berlalu begitu cepat. Kamu gak mau menikahiku? Tentu aku mau. Aku selalu ingin menikahimu. Kalau begitu ayo. Baiklah. Kita sudah resmi sekarang. Pastikan kamu patuhi aturan suami. Nggak masalah. Kalau gitu, panggil aku sayang. Malu kalau didengar orang. Siapa yang peduli? Kita sekarang ini sudah resmi jadi suami istri. Sayang, Apa? Aku nggak dengar. sayang, puas. Istriku tercinta. Serahkan teleponmu. Kenapa foto? Bodoh. Ayo pulang. Pulang. Iya, ke rumah
rumah kita. Ayo. Halo, Cindy. Aku baru sampai rumah, ada apa? Kirimkan foto momen kita sekarang. Baiklah. Ku harap ini bukan lelucon murahan. Kalian ini. Halo, Cindy, kamu jahat. Baru saja tunangan 2 hari lalu dan sekarang sudah menikah. Kalau sudah di depan mata, harus segera diambil. Kamu sudah dapat pasangan, tapi teman-temanmu ini belum. Sudah, tutup dulu. Nia menelponku. Halo. Halo Cindy, aku harus pergi akhir pekan ini. Kamu harus ajak Hans ke pesta kita. Kami mau melihat pria yang membuat Nona Cindy kami bisa menikah secepat ini. Aku kasih tahu ya, kalau dia nggak lolos tes kami, kamu harus menceraikannya. Aku nggak butuh persetujuanmu. Aku sudah putuskan. Pesta apa? Emang boleh aku ikut? Tentu. Tapi kamu harus hati-hati. Kamu sedang perjalanan ke arah perangkap. Itu harga karena menikahiku. Terima kasih, sayang. Sayang. Yonatan, lihat mereka. Mereka terlihat seperti agen rumah, kan? Iya, mirip. Aku sudah bilang gak perlu pakai jas, tapi mereka menolak. Mereka bilang Has memanggil kita, pasti untuk urusan bisnis serius. Jadi kita harus berpakaian seperti ini. Jangan berlaga, ini bukan idemu. Kamu yang mulai semua ini. Pakai jas apa enggak? Ideku, maksudmu? Tadi aku cuma saran. Kamu. Sudahlah, cukup. Debat saja di rumah kalian. Kita dengar Hans dulu. Ngomong-ngomong, ingat apa kataku soal memulai bisnis. Lebih cepat kita mulai lebih baik. Ayo kita mulai sekarang, ayo. Iya, bagus. Untuk awalan, aku mengundang veteran industri. Mereka akan kasih tahu kita akan sukses. Gimana? Terima kasih Hans. Hans akan buat kita sukses. Jonathan, mau apa dia ini? Selamat. Selamat untukmu dan juga Cindy. Tenang saja bro, aku gak akan mengganggu Cindy lagi. Apa yang sebenarnya yang sedang dilakukan orang ini? Terima kasih. Ini grup chat Lintang. Isinya anak-anak orang kaya lokal. Masuk saja ke grupnya Hans. Baik. Bocah Hans itu baru saja masuk. Semuanya, ini pacarnya Cindy, Hans. Siapa dia sebenarnya? Ya memangnya apa yang istimewa darinya? Apa dia sekaya aku, Tuan Muda Guntur? Gila para pangeran kecil. Kalian benar-benar kelas atas. Aku sedang melirik bisnis properti. Aku tahu itu industri yang sedang menurun, tapi keuntungannya besar. Gak bisa begitu, kita baru saja mulai. Kita butuh industri baru. Carlos benar. Sesuatu yang sedang berkembang, lagi pula ada bonusnya, lebih mudah dimasuki, dan mendapat dukungan pemerintah. Gimana dengan kendaraan listrik? Lagi booming sekarang. Pokoknya masih banyak ruang untuk berkembang. Semuanya, lanjutkan saja. Aku yang akan mendanai. Jangan khawatir. Terdeteksi Tuan Muda Guntur membual kepada host hadiah 1 kilang anggur di Italia. 1 kilang anggur Tuan Muda Guntur. Aku punya kilang anggur di Italia. Mau bertemu di sana. Ayo kita lihat dia. Lihat apa kemampuan Hans sebenarnya. Italia terlalu jauh. Aku punya villa di tepi laut dekat sini. Lebih baik ke sana saja. Terdeteksi pangeran pamer secara terselubung. Hadiah sebuah properti tepi laut. Menarik. Terima kasih kalian. Tapi tempat-tempat itu cukup membosankan. Aku punya kapal pesiar di dermaga. Gimana kalau kita bertemu di kapal pesiar? Terdeteksi Tuan Muda Guntur membual kepada host hadiah 1 kapal pesiar mewah. Terima kasih bro. Aku belum pernah naik pesawat sebelumnya. Aku penasaran sama orang hebat seperti kalian. Punya jet pribadi.
Aku punya beberapa. Pakai saja kapanpun kau mau. Terdeteksi Pak Malik membual. Hadiah 5 jet pribadi. Kenapa dengan Hans? Melamun lagi. Melamun lagi. Omong kosong. Pasti dia sedang chat sama pacarnya. Oh. Bro, ada grup lain seperti ini nggak? Aku ingin bertemu lebih banyak orang hebat. Itu temanmu. Kenapa aku harus kenal orang semiskin itu? Pasti cuma satpam bayaran. Siapa peduli dengannya? Ayo masuk. Kamu pasti Hans. Kamu kenal aku. Kamu gak kenal aku. Aku Tuan Muda Guntur yang punya kapal pesiar di dermaga. Oh, Pak Guntur. Jadi soal kapal pesiar itu, kapan aku bisa mencobanya? Beberapa hari lagi. Ayahku yang memakainya. Kamu pacarnya Cindy itu? Bukan. Aku suaminya. Kamu cuma pencurang miskin. Entah gimana caranya, tapi kamu berhasil menggait Cindy. Jangan khawatir soal itu. Aku tahu tipemu. Terlahir miskin, selalu ingin terlihat mewah. Cuma pemburu harta. Cindy terlalu baik. Dia belum melihat jati dirimu. Tapi jangan punya pikiran aneh. Kamu gak bisa terus pura-pura selamanya. Lingkaran sosial kami gak mudah dimasuki. Jauhi Cindy sekarang juga. Nyahlah. Mereka benar. Lingkaran kami ini gak akan menerima kamu semudah itu. Lingkaran apa? Lingkaran pamer. Apa maksudmu? Kalau kalian mau pamer, tolong pergi saja. Kasih aku ketenangan. Berhenti so hebat. Kamu hidup dari Cindy. Tanpa dia, kamu bukan apa-apa. Hei, ikuti saranku, jangan sampai berakhir no. Dia di luar jangkauanmu. Dia nggak mudah dipermainkan. Kenapa buang-buang waktu? Ayo pergi. Orang-orang ini kelihatannya mudah dibodohi. Sayang kalau nggak dikerjai. Tuan Muda Guntur, aku dengar kamu punya kapal pesiar mewah. Apa maumu? Nggak ada. Aku cuma ingin kasih tahu kamu. Aku sedang di Italia. Aku punya kebun anggur. Dan aku juga punya banyak kapal pesiar. Sekalian 5 jet pribadi. Kamu pandai ngomong besar ya? Sekalian aja bilang kamu punya bandara. Siapa saja bisa omong besar. Aku juga bisa bilang apa saja. Misalnya punya rumah di pelataran pusat Jakarta. Terdeteksi anak orang kaya pamer. Hadiah 1 rumah berpelataran di Aku juga Jakarta. bisa bilang punya 1 gedung di 57th Street, New York. Terdeteksi anak orang kaya pamer. Hadiah properti real estate 1 gedung di 57 Street, New Pertama York. rumah di Courtyard Jakarta, lalu 57th Street, New York. Itu pasti bernilai triliunan. Ayo kita pergi saja. Kita berada di lingkaran yang berbeda. Hei tuan-tuan, apa kalian tertarik dengan kendaraan listrik? Kendaraan listrik. Skema piramida lagi. Pergi. Pergi atau aku akan panggil polisi. Namaku Chandra, aku peneliti FV. Kami yang asli, profesional sejati. Kami punya model baru, spesifikasinya mengalahkan apapun di pasaran. Kami cuma butuh 10 triliun, lalu kami bisa meluncur. Hans, orang ini omongannya lebih besar darimu. Sistemnya nggak merespon. Artinya orang ini memang yang asli. Heh, kamu tahu seberapa besar 10 triliun itu? Aku gak punya waktu untukmu sekarang. Pergi dari sini. Ini kesempatan seumur hidup, seenggaknya bisa membuat kekayaan bersihmu menjadi 3 kali lipat. Aku cuma butuh 10 triliun. Seseorang usir dia untukku. Ayo teman-teman, jangan bilang nggak ada satupun dari kalian yang punya 10 triliun. Apa maksudmu? Apa? Kamu punya uang sebanyak itu, melihat dirimu, makan siang saja kamu nggak sanggup. Apa nama perusahaanmu? Lintang Heavy Tech. Baik, tunggu sebentar. Aku akan menelpon. Dengarkan aku. Terima saranku. Orang yang tadi itu, dia cuma banyak omong. Dia sama sekali gak berguna. Lebih baik kamu cari orang lain saja. Jangan buang waktumu di sini ya. Ya,
Aku percaya padamu. 10 triliun ini, aku akan mendanainya. Hans, siapa yang ingin kamu bodohi? Mana mungkin kamu punya 10 triliun? Menipu orang lagi ya. Kalau kamu benar-benar membayar, aku akan telanjang di sini untuk semua orang. Bro, kamu serius? Dengan badan seperti itu mau telanjang? Siapa yang mau kamu jijikan? Aku sangat tertarik dengan ini. Mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Dana akan segera cair. Pak Hans, kalau kita menandatangani dan gak cair, itu pelanggaran kontrak. Dendanya 20 miliar. Aku tahu. Mari kita tanda tangani. Gak ada pendanaan selama 6 bulan. Mari kita pertaruhkan saja. Ayo lakukan. Si Hans ini benar-benar luar biasa bodohnya. Apa semua peneliti sekarang benar-benar tak berotak? Astaga, dengar ini. Hans ini bahkan belum pernah naik pesawat. Dari mana dia bisa dapat 10 triliun? Uang monopoli saja dia gak sanggup beli. Aku akan menelpon. Hendra, cek rekening kita. Apa 10 triliun baru saja masuk? Ngimpi ya? Mana mungkin? Astaga, ini berapa nol? Pak Chandra, 10 triliun itu berapa nolnya? 10 sepertinya. 10 triliun? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Apa kamu triliuner diam-diam? Aku tutup dulu. Pak Hans, 10 triliun Anda baru saja masuk rekening. Kami akan langsung mulai bekerja siang dan malam untuk prototipe. Untuk kerjasama yang hebat. Senang kerjasama dengan Anda. Aku tamat. Hans ini triliuner diam-diam. Dan aku barusan pamer tepat di depannya. Aku tamat, benar-benar tamat. Hans ini benar-benar mengeluarkan 10 triliun. Ini WeChat temanku. Kalau butuh apapun, langsung hubungi dia ya. Dia mengerti Pak Hans. Aku harus kembali ke kantor. Semua orang pasti akan heboh. Baik, kalau begitu cepat kembali. Kalau ada masalah dana, kasih tahu aku saja. Ini sudah cukup, lebih dari cukup. Silakan. Hans, duduklah, silakan duduk. Hans, duduk di sini denganku, duduk di sini Hans. Nggak usah, aku mau berjalan ke sana dulu. Wah, kalau bukan Hans, sedang apa kamu? Cuma bosan menunggu sini. Hei Faisal, kesepakatan terakhir kita berjalan baik. Ayo minum. Enggak, terima kasih. Aku sedang gak enak badan. Aku gak bisa minum hari ini. Hei Sony, ada kabar baik untukmu. Berkat bantuanku, perusahaan Apple akan bermitra dengan keluargamu. Jonathan, ayo minum saja. Kita diam saja. Hans, ayo mengobrol dengan kami. Temui para pewaris dari keluarga teratas lintang. Biar ku perkenalkan. Tentu. Aku ingin sekali bertemu orang-orang hebat seperti mereka. Oh enggak apa-apa. Kami sudah kenal Hans. Kami mengenalnya. Dan kamu memanggilnya Hans. Faisal, nggak perlu terlalu merendah. Orang nggak berguna seperti Hans tanpa Cindy nggak pantas dengan waktu kami. Kupikir kamu nggak enak badan. Cuma refleks salahku. Apa yang sebenarnya terjadi? Hans, harus kuakui. Tuangkan minuman untuk mereka sekarang. Baik. Ini hal kecil saja, kami bisa tuangkan sendiri. Lihat itu, bukan aku gak mau. Kenapa kamu begitu pengecut? Hans itu cuma hidup menumpang Cindy. Bukannya dulu kita sepakat untuk bekerja sama memisahkan mereka. Aku gak pernah mengatakan itu. Jonathan, jangan seret aku bersamamu. Ya benar. Mana mungkin dia pantas untuknya. Biarkan mereka selamanya. Kenapa harus memisahkan mereka? Kalian bercanda denganku. Mana mungkin dia pantas untuknya. Dia bahkan gak selevel dengan aku. Jadi kalian semua merasa gak pantas untuknya. Tentu saja enggak. Cindy merupakan pewaris terkaya di Lintang. Dia cantik dan berkepribadian baik. Dan kamu cumalah orang yang gak berarti sama sekali. Kamu bahkan gak bergelar dan gak punya keahlian apapun.
Coba katakan, gimana kamu pantas untuknya? Emang orang tanpa kemampuan bisa mengeluarkan 10 triliun? 10 triliun apa? Aduh. Hah? Terus terang, sebelum reuni kelas, aku juga nggak merasa aku pantas. Dulu Cindy seperti bintang di langit. Tapi kemudian aku sadar bahwa Cindy sebenarnya cuma gadis biasa. Dia cuma butuh cinta dan perhatian. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintainya. Aku akan melindunginya. Kalau dia ingin melihat matahari terbenam di bulan, aku akan mewujudkannya. Omonganmu memang hebat. Tapi gimana caramu melindunginya? Melihat matahari terbenam di bulan? Apa kamu bahkan sanggup membayar tiket ke San Francisco? Dia bisa. Dia beneran bisa. Hans memang punya uang untuk membawa Cindy ke bulan. Apa maksudmu? Astaga. San baru saja investasi 10 triliun di kendaraan energi baru. Apa? 10 triliun? Kendaraan energi baru? Hans, kamu menginvestasikan 10 triliun di kendaraan listrik? Iya. Kalian benar-benar sekelompok idiot. Pasar EV itu penuh dengan persaingan kejam. Siapa yang berani melawan para raksasa? Itu sama saja bunuh diri. Menurutku, ini cuma sandiwaranya Hans untuk terlihat hebat. Jangan lupa, dia dulu sampai mengemis di grup chat. Jonathan benar. Kamu bahkan meminjam kapal pesiar dariku. Dari mana datangnya triliunan? Tuan Muda Guntur, kamu memang bodoh. Aku pernah dengar sedikit soal Chandra ini. Dia memang meneliti energi baru. Menurutmu, Hans menemui orang ini cuma untuk pamer pada kita? Gimana aku bisa sebodoh itu? Kalau begitu mungkinkah Hans berani meminjam 10 triliun dari keluarga Lanor? Jonathan, kalau punya otak dipakai ya. Bahkan keluarga Lanor pun gak bisa sembarangan mengeluarkan 10 triliun. Dan kita semua mendengarnya jelas. 10 triliun itu disetorkan ke rekening perusahaan. Soal dia pantas untuk Cindy, bukan kalian yang menentukan kan? Itu keputusan Cindy. Faisal benar. Menurutku Hans dan Cindy merupakan pasangan yang ditakdirkan. Dia dewi yang cantik dan dia pahlawan yang gagah. Pasangan sempurna. Benar. Aku juga mendoakan Hans dan Nona Cindy cinta seumur hidup, menjadi tua bersama, dan pernikahan yang bahagia. Baik-baik. Kalian sudah kehabisan kata-kata ya? Jangan murung begitu, Jonathan. Kalah dari Hans bukan hal yang memalukan. Itu bukan aib. Terus terang, di lintang ini gak ada yang bisa menandingi Hans kita. Dia punya uang sebanyak yang kamu mau, dan nyali yang sepadan. Dia sama sekali gak takut. Dia begitu saja menggelontorkan 10 triliun. Aku sungguh mengaguminya. Bukannya ada rumor bahwa Tuan Yuel itu dari ibu kota juga mengejarnya. Kalau dibandingkan dengan Hans, siapa yang lebih hebat? Yuel Sander. Dia cuma anak orang kaya yang gak berguna. Pecundang itu, dia sudah gak berani mengejar sini lagi. Dari yang ku dengar, Hans sudah kasih dia pelajaran. Ceritakan lebih banyak. Bajingan Yuel itu dulu sering meremehkan kami. Sudahlah. Nggak layak dibahas. Nggak ada yang perlu diceritakan. Aku dengar ada seseorang mengunjungi keluarga Lanor dan dia kasih hadiah lamaran 15 triliun. Itu kamu ya? Wah. Itu dia Joni. Lihat, apa Hans memang terlihat seperti ini? Kurang lebih. Pasti ini hasil edit. Enggak, bukan. Dia terlihat ya lumayan lah. Gimana pun juga dia tetap nggak pantas. Maksudmu apa nggak pantas? Lihat dia. Bahkan belum bersama saja dia sudah membelanya. Bayangkan kalau mereka resmi. Cindy, kamu nggak boleh terlalu baik pada pria. Mereka harus dikendalikan. Dikendalikan? Kamu suka beragak ratu ya? Ingat, tujuan kita kali ini bukan menggoda anak-anak orang kaya kelas rendah itu. Kita di sini untuk memuji Hans untuk melihat apa dia pantas untuk Cindy. Sebenarnya Hans dulu pria yang cukup baik saat SMA. Sudahlah, pria berubah. Sudah lama sekali. Siapa tahu seperti apa dia sekarang. Hei, jangan keterlaluan kalian. Apapun niatnya, begitu aku bergerak, semua langsung tahu.
Hans, kamu memang luar biasa. 15 miliar cuma untuk hadiah. Gila, kamu panutan kami semua. Pecundang Well itu, aku juga membuatnya kabur ketakutan. Ya. Kamu memang yang terbaik. Hans, ceritakan lagi soal kisah legendarismu. Silakan masuk ke dalam semuanya. Cindy, kamu sudah datang. Siapa kamu? Minggir dari situ. Diana, baru beberapa tahun kamu gak mengenaliku. Aku nggak ingat kamu. Kamu siapa? Cepat katakan. Dia Jonathan, baru pulang dari luar negeri. Cindy, inilah Tuhan yang benar-benar untukmu. Apa maksudmu? Diana benar, bukannya kalian berdua itu dulunya adalah... Punya perjodohan sejak kecil. Perjodohan apa? Kami cuma anak bodoh. Itu cuma lelucon. Terus terang, Jonathan lulusan sukses. Lebih cocok daripada Hans. Aku juga pikir begitu, pikirkan saja. Kamu putri terkaya di Lintang, dia nggak punya reputasi soal itu. Dia jelas kalah dari Jonathan. Hans, biar aku tangani. Aku akan kasih Diana pelajaran. Nggak perlu buru-buru. Mari dengar dulu. Kalau kalian memujinya begitu, kenapa kalian gak ambil saja? Bukan kami gak mau, tapi matanya cuma tertuju padamu. Benar, lihat tatapannya. Dia nggak bisa melepasmu. Cindy, kamu satu-satunya di hatiku. Cindy sudah menikah sah. Kenapa kamu mengganggunya? Menikah? Itu cuma emosi sesaat. Waktunya akan membuktikan segalanya. Akulah pilihan terbaik untuknya. Waktu cuma akan membuktikan berapa anak. Juni, apa yang kamu bicarakan? Dia bahkan lebih baik dari Diana. Aku suka deh. Dia teman sekelasku saat SMA. Mau perkenalkan kalian? Tentu saja, Hans. Aku janji, aku jauh lebih setia darimu. Baik-baik, temu tokoh utamanya. Jadi kamu pria Cindy? Iya. Mengurus orang-orang Diana, kamu malah akan mempermalukan diri sendiri. Kenapa aku semakin menyukainya? Astaga, aku sudah gak bisa menahan diri. Apa yang aku pikirkan ini? Nia, kamu saja. Kamu Hans. Boleh minta WeChatmu? Jadi kamu Hans. Boleh minta WeChatmu? Ada apa ini? Juni, giliran kamu. Hans, kamu kelihatan benar-benar tampan hari ini. Kalian sedang apa? Maksud kalian ini? Ini ujian. Cindy, ini jebakan modus. Ini jebakan modus, iya. Apa-apaan cewek-cewek ini? Si Diana itu bukannya standarnya selalu tinggi. Ini aneh sekali. Apa pesona Hans benar-benar sekuat itu? Hans, sebaiknya kamu jaga diri. Sekarang, kasih WeChatmu padaku. Aku juga. Maaf soal ini. Aku sudah punya orang yang kusukai. Kami cuma menambahkan WeChatmu. Cindy gak akan keberatan. Iya, betul. Kami gak naksir kamu. Kami gak berniat menikahimu atau apapun. Kenapa aku barusan mengatakannya keras-keras? Kalian semua sedang apa? Permisi semuanya. Aku ingin bicara dengan Cindy berdua saja. Bahkan jalannya saja sudah keren. Kenapa kalian bertiga sampai tergila-gila begitu? Pada Hans perlu segitunya. Kamu gak akan mengerti. Tepat sekali. Katakan saja, ada apa sebenarnya? Mantra apa yang kamu pakai pada mereka? Sumpah, demi Tuhan, aku gak melakukan apa-apa. Dasar buaya. Beneran enggak. Kalau begitu kenapa kamu menarikku ke sini? Ingat waktu reuni kelas?
Aku akan janji kasih kamu hadiah ulang tahun. Jadi ini hadiah ulang tahun untukku. Tentu saja. Bukannya ulang tahunku masih beberapa hari lagi? Kenapa kamu menyerahkannya sekarang? Karena ini hari spesial. Ini hari pertama kita bertemu. Bertemu? Pertama kali kita bertemu, bukannya 1 September hari pertama sekolah? Ingat pas SD nggak? Di pertunjukan bakat, kamu menari di panggung, aku di bangku penonton. Bahkan sejak saat itu, kamu kasih kesan besar padaku. Aku baru tahu kemudian bahwa kamu pewaris keluarga Lanor. Dia ingat semua itu. Aku sudah benar-benar lupa. Baiklah. Aku akan menerimanya. Jadi apa kita akan kembali ke dalam? Kita akan pulang. Sejauh yang kami tahu, aset Pak Hans ada di mana-mana. Ibu kota Italia, New York, properti kebun anggur perkebunan. Dia juga pemegang saham di perusahaan raksasa global. Asetnya bernilai triliunan. Terlebih lagi, Pak Hans punya visi luar biasa. Dia investasi di perusahaan Chandra Mas. Bisa dibilang dalam beberapa tahun ke depan, dia akan menguasai sektor energi hijau. Cindy mendapatkan suami yang luar biasa. Benar sekali. Telepon mereka sekarang. Kasih tahu mereka berdua, kita butuh jamuan pernikahan secepatnya. Benar, mereka menikah diam-diam di belakang kita. Sudah nggak bisa disembunyikan lagi. Halo, hey Hans, Cindy ada di situ bersamamu? Enggak, dia nggak ada, Paman. Enggak, Ayah. Ayolah, kalian sudah mengambil buku nikah. Apalagi yang perlu disembunyikan? Ibumu dan aku sudah memutuskan kami akan mengadakan jamuan untuk kalian besok. Selain itu, kalian berdua juga harus berusaha lebih supaya ibumu dan aku bisa segera menggendong cucu. Secepat itu? Besok? Benar, kasih tahu Cindy ya. Ada apa? Ayahmu baru saja menelpon. Katanya kita mengadakan resepsi besok. Besok? Iya, Apalagi yang dia katakan? dia juga mengatakan hal lain. Dia ingin segera punya cucu. Keluarga Guntur menyerahkan kartu hitam senilai 3 juta dolar. Keluarga Faisal menyerahkan patung giok senilai 5 juta dolar. Keluarga Sander Beijing menyerahkan uang tunai 10 miliar. Jonathan dari keluarga Sumardi menyerahkan 50 miliar kepada pasangan pengantin. 50 miliar? Bukannya ini pria rumor Cindy. Tuan muda Yoel. Ada masalah. Berhenti pamer. Bukannya kamu juga kalah. Dan sekarang mari kita sambut pasangan pengantin. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Pak Yusuf dan istrinya atas membesarkan Nona Cindy, Pak Hans menghadiahkan 30 triliun properti real estate dan 50 triliun saham perusahaan dan sebuah perkebunan di Italia. Luar Masih biasa. ada juga jet pribadi dan sebuah kapal pesiar mewah. Totalnya lebih dari 100 triliun. Wah, 100 triliun? Oh, ya ampun. Itu sungguh luar biasa, bisa dermawan. Aku sangat beruntung, senang sekali memiliki kamu. Cium, 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 cium. 细数快乐和希望，张开翅膀，我们自由飞翔。你就是我心中的棉花糖。